إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. Firman Allah ini termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 142. Adapun artinya, apakah kamu mengira mudah untuk memasuki pintu-pintu surgaku? Sebelum aku pemilik surga itu sendiri mengetahui siapa di antara kalian semuanya yang berjihad sungguh-sungguh untuk memperoleh pintu-pintu surgaku, dan siapa di antara kamu semuanya yang benar-benar sudah lolos dari uji kesabaran yang telah aku berikan kepadanya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat Masjid At-Tijarah Perhutani dirahmati dan dimuliakan Allah. Di tengah-tengah asyiknya kita untuk berburu surga Allah, utamanya momentum untuk menjemput satu malam yang keindahan kemuliaannya disetarakan oleh Allah sebagai penghargaan kesungguhan kita. Malam Lailatul Qadar ibarat kita akan ibadah selama 1000 bulan lamanya. Tetapi harus kita sadar, untuk mencapai surga Allah ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Semisal mudik, kita tahun ini sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan tradisi mudik yang terbesar dilaksanakan oleh umat Islam. Baru mudik di dunia saja untuk berkumpul dengan orang tua, saudara, keluarga, teman-teman sejawat, sekampung halaman, kita sudah mendapatkan kesulitan. Mulai kemarin ada penyekatan, ada pengetatan, ada pemeriksaan, sehingga bekal sudah kita siapkan begitu banyak untuk pergi, tetapi ternyata kalau kita tidak siap waspada menghadapi pengetatan, penyekatan, larangan-larangan yang sudah diberikan, kita akan gagal kembali ke kampung halaman dan kembali ke tempat kita semua. Demikian pula untuk mudik ke dalam surga Allah. Ada 7 ranjau langit yang ini harus kita bisa lewati bersama. Sebab kalau tidak, kesusahan payahan kita selama ini ibadah kepada Allah, utamanya di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, akan sia-sia, boro-boro akan mendapatkan pintu surga Allah, melainkan siksa api neraka Allah yang menyala-nyala akan menanti kita semuanya. Oleh karenanya, melalui forum mimbar Jumat yang singkat ini, mari kita renungkan kembali satu dialog antara seorang sahabat yang bernama Khalid bin Ma'dan menjumpai sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Hai Mu'ad, Mu'ad adalah sahabat Nabi yang sering mengikuti Nabi
untuk menyampaikan risalah dakwah Rasulullah SAW. Maka Khalid ini mempunyai alasan kenapa dia harus bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, dari sekian banyak ajaran Islam yang sudah engkau dengarkan dari Rasulullah Muhammad SAW, yang sangat paling kamu takuti, satu saja, sampaikan ajarkan kepada Masya Allah. Yang paling sangat engkau takuti dari sekian ajaran Islam yang sudah engkau terima selama ini dari Rasulullah SAW. Akhirnya Mu'adz mengatakan, ketika saya berboncengan dengan Rasulullah SAW di kendaraan yang tercinta, yaitu Unta Al-Quswa, beliau merangkul aku dengan rapat-rapat. Hai Mu'adz, ketahuilah langit yang begini luas ini ternyata ada 7 tingkatan pintu langit yang dijaga oleh masing-masing malaikat dengan tugas yang pertama. Pintu langit yang pertama dari malaikat yang diberi tugas untuk melakukan satu screening tentang siapa yang banyak berbicara, mengumpat. Kalau ini sampai di batas toleransi yang sudah ditentukan oleh Allah, ibarat kita masuk masjid ini, tentu ada prokes untuk dilihat tekanan termometer yang ada di dalam tubuh kita. Kalau 36 masih belum 37, dipersilakan masuk. Tapi kalau sudah 37 ke atas temperaturnya, terpaksa siapapun harus kita tolak. Demikian pula malaikat Allah ini yang pertama diberi tugas, apabila manusia tidak bisa mengendalikan ucapan mulutnya dari mengumpat, maka disuruh oleh Allah amparkan kembali semua amal ibadahnya kepada yang bersangkutan. Satu. Yang kedua adalah penjaga pintu langit dalam urusan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Apabila sudah di atas batas toleransi yang ditentukan oleh Allah, cintanya kepada berburu dunia ini, maka dia tidak akan bisa lolos. Tamparkan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, diberi tugas untuk urusan yang menyangkut masalah sikap takabur. Kalau ini melebihi ambang batas toleransi yang ditentukan oleh Allah, maka seluruh amal ibadah hamba ini disuruh tamparkan kepada muka yang bersangkutan. Yang keempat adalah dari sikap ujub. Yang kelima dari sikap hasud, iri, hati, dengki. Yang keenam dari sikap yang disebut dengan tidak mempunyai sikap ulas asih kepada sesama hamba Allah, bengis, sadis, kejam. Dan yang terakhir, semuanya sudah dilalui dengan baik, tetapi pintu langit ketujuh dijaga oleh malaikat. Di dalam urusan apa? Masalah yang disebut dengan sum'ah. Apabila ini sudah lolos, pintu langit ketujuh tidak bisa ditebus, maka orang ini gagal untuk bisa menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat sejauh mana dahsyatnya 7 ranjau langit sebagai penghambat kita untuk mudik ke surga Allah ini. Masya Allah. Satu, sikap mengumpat. Kita bisa buka Al-Quran surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Hati-hati, neraka bel. Boro-boro ingin masuk surga Allah, mudik ke sana berkumpul dengan seluruh keluarga besar kita. Tetapi kalau kita di dunia sampai gemar mengumpat, neraka wailul likulli humazatil lumazah, bagi siapapun yang tidak bisa mengendalikan disiplin mulutnya dari ucapan mengumpat, menggunjing, mencaci maki dan lain sebagainya. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, 1 bulan penuh, kita
dididik untuk mendisipliner diri menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman agar menjadi hamba Allah yang takwa. Konsekuensi orang yang beriman hanya ada dua alternatif, pilih salah satu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat sebagai hari pembalasan, konsekuensinya tinggal pilih satu di antara dua ini. Kalau berbicara yang baik, mulut ini adalah harimau kita. Mulut ini akan dimintai tanggung jawab beliau. Kalau belum mampu berbicara yang baik, lebih baik diam. Maka dalam hadis qudsi Allah sudah memberikan teguran kepada kita, hai hambaku, aku tidak butuh ibadah puasamu. Sekalipun kamu sudah susah payah menjalankan semua aktivitas ritual ibadah yang mulia 1 bulan penuh di bulan suciku ini, kalau kamu belum bisa menjaga lisanmu dari kata-kata keji, dari mengumpat, dari menggunjing, maka semua aktivitas ibadahmu aku tidak berharap sedikitpun untuk diriku. Yang kedua hadirin, kecintaan terhadap duniawi. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, surat An-Nazi'at surat 79 ayat 37 sampai dengan 39. Wa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang hidupnya bersikap toho, overacting, berlebihan, wa asarul hayatad dunya, apalagi dia berburu dunia yang sesaat ini. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini adalah tipu daya yang diberikan oleh Allah. Kalau kita tidak hati-hati akan terjebak menjadi hamba dunia dan menyesal di akhirat nantinya. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayang kalian itu, kata Allah, lebih cenderung cinta kepada kenikmatan dunia yang sesaat ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat, di sana ada surga, itu lebih baik, lebih kekal untuk menjadikan pengharapan dalam hidup dan kehidupan yang hanya sekali di dunia ini. Itu sebabnya siapa yang bersikap tawa, berlebihan berburu dunia, tidak memperhatikan, mempersiapkan bekal untuk hidup akhirat nantinya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahanam pasti menanti kalian semuanya. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah sikap takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak bakal mencium baunya surga, kata Nabi, siapa yang di hatinya masih ada sikap sekecil zarrah sekalipun, sikap takabur. Mau wal kibir ya Rasulullah? Para sahabat sempat bertanya karena merasa takut. Sekecil apapun yang namanya sikap takabur tidak akan menghasilkan kita untuk masuk mudik ke dalam surga Allah. Apa itu ya Rasulullah takabur? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-kibru batrul haq wa qultun nas. Sikap sombong takabur itu indikatornya ada dua. Satu, suka menolak kebenaran. Apakah kebenaran datangnya dari Allah, apalagi kebenaran yang datangnya hanya dari sesama manusia. Yang kedua, wa qultun nas, suka merendahkan prestasi, kelebihan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka orang yang sombong, apabila di hatinya ada sekecil atom sekalipun, tidak akan mencium surga. Tidak akan dibuka pintu-pintu langit untuk manusia yang sombong ini masuk surga Allah sebelum ada cerita, ada kasus. Apa itu? Unta apabila bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil. Coba nanti dilihat di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-40. Saya bacakan saja. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Hadirin, pintu langit yang keempat, ujung
Apa ujub itu? Subhanallah. Salasun muhlikatun, ada 3 perbuatan yang akan bisa meluluh lantahkan setiap prestasi pahala ibadah yang kamu lakukan semasa hidup di dunia. 3 hal. Apa saja ya Rasulullah? 1. Sukhul mutlaun, bakhil, sikap bakhil medit yang selalu ditaati.